Mengapa sahabat mengumpulkan Al-Quran dari pelepah korma dan tulang, sementara para sahabat tersebut hafal Quran? Sahabat itu hafal Quran, tapi Nabi menyusun tim penulis wahyu sebanyak 40 orang. Maka dikombinasikan antara hafalan dengan tulisan. Kumpulkan yang ada di pelepah korma, komparasi. Itulah sekarang metode ilmiah namanya studi komparatif, studi banding. Sekolah ini mau nengok kualitas, datang studi banding ke Al-Azhar Sipabudi, mau melihat bagaimana kualitasnya. Maka begitu juga hafalan, sahabat tuh hafal Quran. 70 tentara penghafal Quran meninggal mati syahid waktu memerangi Nabi palsu Musailamah Al-Kadzab. Tapi dikumpulkan lagi yang ada tulisan pelepah korma, dicek lagi, dikomparasi lagi, baru bukan mereka meragukan hafalan mereka. Jangan silap dengan hafalan mereka. Apa hukum rokok bagi yang kecanduan dengan rokok? Rokok ini haram. Mufti Mesir Syekh Ali Jum'ah haram. Mufti Mesir Syekh Nasr Farid Wasil haram. Mufti Saudi Arabia Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz haram. Mufti Indonesia tak ada mufti. Indonesia Muhammadiyah, Majelis Tarjih Muhammadiyah haram. Majelis Ulama Indonesia haram bagi ibu hamil, ibu menyusui, anak-anak, orang sakit haram. Bagi orang yang biasa makruh. Itu saya membacakan fatwanya aja. Ustaz merokok, saya tak merokok. Kapan waktu qadha bagi sholat subuh? Selesai sholat subuh itu qadha. Tapi kalau di masjid nanti orang menimbulkan fitnah, balik ke rumah, tunggu setelah syuruk, sholat sunat. Atau di masjid berzikir setelah sholat sunat isyraq. Hebat kawan tu ya, banyak sholat sunat duhanya, rupanya qadha. Sementara setelah sholat subuh kan tak boleh. Sholat subuh, setelah sholat subuh tak boleh sholat yang tak ada sebab. Kalau ada sebabnya boleh. Sholat jenazah setelah sholat subuh boleh. Sholat tahiyatul masjid, habis sholat subuh masuk ke masjid boleh. Apa tak boleh? Begitu juga dengan qadha. Tapi kalau orang ngajinya tak sama, nanti menimbulkan fitnah. Balik Idul Fitri ke kampung, orang kampung tak ada pengajian. Begitu ditengoknya ada orang sholat setelah subuh, wah ini aliran sesat nih, tangkoknya pula wah. Saya baru bertanya, saya mau tanya Ustaz, kalau kita pergi keluar kota, di jalan terdengar azan, masuk waktu sholat, pas kita berwudu ternyata air dari masjid itu bau, dan kita berkumur seperti ada rasa karat atau minyak. Gimana tuh Ustaz? Apakah wudu kita sah? Al-ma'u idza ballaghal qullataini lam yahmil khabas. Kalau air itu sudah sampai 2 kulah, maka dia tidak mengandung khabas, tak ada najis. Itu kalau di daerah ini mau pergi daerah Tembilahan, daerah Rokan Hilir Makan Siapi-api, daerah Bengkalis, berhenti kita air keran itu memang ada. Saya waktu pengajian dari Kuala Kampar mau masuk ke daerah Kuala Kampar tuh, merasakan rasa mandi pakai Coca-Cola situlah. Amazing. Luar biasa. Itu rasa lumpur, rasa apa, tapi air itu banyak, maka dia tidak mengandung najis, tidak najis. Berikan tips supaya saya nggak mudah sakit hati dan cepat emosi, Pak Ustaz. Saya paling cepat sakit hati dan emosi. Kenapa dia menyakiti kita? Oh, dia sengaja. Kita harus kasih tahu dia, ente jangan singgung-singgung saya. Apa ente sindir-sindir saya? Apa maksudnya? Tapi kalau kita salah paham, tetap bayun. Ente tadi maksud omongan itu menyindir atau apa? Tidak, saya tak ada nyindir. Bapak aja yang tersinggung. Oh, maafkan saya. Nah, jadi jangan mudah terlalu sensitif. Sensornya terlalu tajam. 5 meter pun bunyi. Tit, 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 tit. Nah, itu harus dibawa ke bengkel cepat. Mendengar ceramah Ustaz Somad berbunyi mobil di luar. Sensor terlalu tajam. Detektor logamnya terlalu tajam. Oleh sebab itu maka kita pahami dengan baik ilmu komunikasi, ambil 2 SKS. Saya sedang menyusun skripsi, tolong doakan supaya ujian saya lancar dan tamat mendapat pekerjaan yang barokah, insyaallah. Berarti udah nikah. Biasanya sepaket itu, ujian, kerja, nikah solihah. Ustadz, apa hukumnya jadi sales mobil?
orang yang menjual produk halal, maka segala yang berkaitan dengannya halal. Ngajak orang makan, bapak-bapak silakan makan, ini rumah makan bagus ini, ya, halal, salah. Dia digaji oleh rumah makan. Begitu juga dengan mobil. Mobil itu tidak haram. Ini mobil haram Pak Ustaz karena buatan Jepang. Oh tidak, dia sudah menjajah kita 3,5 tahun. Apa hubungannya? Jadi tidak haram, kecuali dia sales jual babi, sales jual BPK, babi panggang karuan, itu baru haram. Sales, silakan Pak, yang badannya agak-agak dingin supaya hangat, sini panas, silakan. Itu tak boleh. La'ana Rasulullah, naha Rasulullah an samanil kalbi. Nabi melarang jual beli anjing. Wa mahril baghi, upah prostitusi, sales prostitusi, haram. Wa ulwanil kahin, upah dukun, sales dukun. Bagi yang ingin meramal-ramal silakan lewat. Oh tak boleh. Begitu juga dengan orang yang buka koran yang isinya iklan-iklan dukun. Oh, itu sama dengan sales dukun, haram. Kalau seseorang membangun masjid dengan dananya sendiri, wakaf, duit dia itu, diwakafkannya untuk umat, bolehkah masjid itu diberi nama atas nama dia? Terserah dia, buat nama dia. Bapak nanti pergi ke Kairo, ada masjid di simpang Haisadis, besar, kubahnya warna hijau, Masjid Nuri Khattab di Kairo, Masjid Nuri Khattab. Di pintu masuk ditulis tidak menerima sumbangan, Masjid Nuri Khattab. Kemarin saya sebulan di Mesir itu, dibuat acara membaca kitab Sunan Tirmizi, Syama'il Muhammadiyah, Mafahim Yajib Antusahah. Nama masjidnya Syekh Masjid Zaki, Abbas Zaki, mantan Menteri Ekonomi Mesir dulu, orang kaya, dibangunnya Masjid Abbas Zaki. Ya terserah, nanti takutnya nggak ikhlas, orang duit dia, yang ikhlas dia yang bangun, duit dia ikhlas. Ini sudah letak bangun masjid, ngejek orang tak ikhlas pula lagi. Apa hukumnya pengacara makan hasil pembelaannya yang salah? Artinya koruptor, jelas korupsi, tetap juga dia bela. Makan haram dia. Disumbatkannya duit haram itu ke mulut anaknya, ke mulut bininya, haram. Akhirnya duit itu pun tak juga jelas. Anak pecandu narkoba, bini berselingkuh, duit haram, duit hantu dimakan setan. Pokoknya kita hidup ini lurus-lurus saja lah. Bukan lama hidup nih. Saya tak terasa nanti bulan Ramadan pas 10 tahun. Ramadan 2008 saya pulang dari Maroko, 2018 Ramadan pas 10 tahun. 40, 50, 60 mati. Kok sampai pula? Bukan lama hidup nih. Dia ambil haram. Bukan lama menikmati hidup ini. La ilaha illallah. Berapa banyak orang mengumpulkan duit haram, dia pun tak sempat menikmatinya. Akhirnya siapa ngambil? Bininya. Nikah bini sama berondong. Habis. Apa yang dikejar hidup ini? Saya mau bertanya, apabila kita lihat teman kita sedang bermaksiat, nonton video porno, posisinya tidak menonton, iman lagi kuat, mau menasehati tapi tak enak, karena saya belum tentu benar. Dia aja tak yakin dia benar. Gimana antum tak yakin antum benar? Saya benar, saya hamba Allah, Allah menolong saya, kamu harus begitu. Kalau antum sendiri tak yakin antum benar, patutlah antum tak yakin, karena saya belum tentu benar dalam ibadah, dan terkadang saya terjerumus hal yang sama. Lebih baik saya nasihati atau saya biarkan? Antum nasihati diri antum, antum nasihati orang, antum nasihati, antum ajak buat baik. Kuntum khaira ummah, kalian umat terbaik. Syaratnya apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ikutlah komunitas sahabat hijrah, komunitas udah putusin aja, komunitas kemarin waktu di acara di Medan, konferensi pers ramai anak-anak muda. Berikut ini kita komunitas apa nih? Komunitas hijrah. Ini komunitas apa? Komunitas usahawan muslim. Ini apa? Komunitas entrepreneur muslim. Ini apa? Komunitas jomblo syariah.